Menurut hemat saya, dia adalah Bapak Prabowo Subianto, Menhan RI yang sangat kita cintai ini. Pertanyaannya, mengapa harus Bapak Prabowo? Kenapa tidak Anies Baswedan atau Erlangga Hartarto? Kenapa tidak Ganjar Pranowo atau Puan Maharani? Atau kenapa tidak AHY dan Ridwan Kamil? Atau juga mungkin ada pertanyaan yang lain. Kenapa tidak Joko Widodo lagi untuk 3 periode? Halo Indonesia, salam NKRI. Jika ada pertanyaan, siapakah politisi yang paling tegar di dunia ini? Maka pasti ada yang menjawab, Abraham Lincoln. Pasalnya, orang ini lebih banyaklah gagalnya daripada berhasilnya. Tapi beliau pantang menyerah. Seperti ia pernah gagal dalam bisnis 2 kali. Pernah gagal menjadi anggota legislatif 2 kali. Pernah gagal dalam pemilihan anggota Senat 2 kali. Pernah gagal dalam pemilihan anggota Kongres 1 kali. Pernah gagal terpilih menjadi wakil presiden 1 kali. Sedangkan berhasilnya cuma 1 kali, yakni terpilih sebagai Presiden Amerika ke-16. Namun kegagalan itu pula yang turut menjadikan Lincoln sebagai salah satu presiden terhebat dan terkenal dalam sejarah Amerika. Yang salah satu perkataannya yang paling terkenal adalah, hampir semua orang bisa menghadapi kesengsaraan. Tetapi jika Anda ingin menguji karakter seseorang, berilah dia kekuasaan. Selanjutnya, siapa lagi politisi yang paling tegar? Menurut hemat saya, dia adalah Bapak Prabowo Subianto, Menhan RI yang sangat kita cintai ini. Lalu muncul berbagai pertanyaan. Mengapa harus Bapak Prabowo? Kenapa tidak Anies Baswedan atau Erlangga Hartarto? Kenapa tidak Ganjar Pranowo atau Puan Maharani? Atau kenapa tidak AHY dan Ridwan Kamil? Atau juga kenapa tidak Joko Widodo lagi untuk 3 periode? Jawabannya adalah karena dari dulu sampai sekarang Bapak Prabowo Subianto ini gagal melulu terpilih untuk jadi presiden. Tapi masih terus berjuang alias nggak kapok-kapok juga. Atau bahasa kerennya never give up. Bayangkan saja, pada 2004 silam Prabowo gagal terpilih jadi capres lewat konvensi Partai Golkar. Pada Pilpres 2009, ia jadi cawapres Megawati, tapi gagal mendapatkan suara terbanyak. Pada Pilpres 2014 dan 2019, Doi dikalahkan juga oleh Jokowi. Padahal kita tahu sendiri bahwa Prabowo Subianto lebih segalanya bila dibandingkan dengan Joko Widodo. Pertama, ia lebih senior karena sudah masuk politik sejak lama sekali. Sedangkan Jokowi baru pada 2005 masuk ke politik saat hendak mencalonkan diri sebagai wali kota Solo. Kedua, Prabowo Subianto lebih punya banyak kuasa bila dibandingkan dengan Jokowi. Selain itu, dia juga ketua partai. Yang partai tersebut dia pula yang mendirikan serta mendanainya. Sementara Joko Widodo hanya kader PDIP biasa, yang kalau nyapres mesti mendapat restu dari Ibu Megawati Soekarno Putri dulu. Ketiga, Ketua Umum Gerindra itu lebih banyak duit bila dibandingkan dengan Joko Widodo. Kekayaan Prabowo Subianto yang tertera di LKHPN mencapai 2,03 triliun rupiah. Itu baru yang dilaporkan. Sementara berdasarkan berita yang dilansir di bbc.com, nama bos Fadlizon itu masuk dalam dokumen Paradise Papers
Artinya apa? Bisa saja kekayaan Prabowo lebih besar dari yang dilaporkan itu. Sedangkan harta kekayaan Jokowi hanya 71,4 miliar rupiah saja yang dilaporkan pada Desember 2021 lalu. Ini juga yang membantahkan asumsi bahwa yang berduit tidak selalu menang. Terbukti, Jokowi yang sebenarnya jauh lebih kere bila dibandingkan dengan Bapak Prabowo Subianto bisa terpilih jadi presiden dan 2 periode pula. Dan ini yang bikin Om Prabowo dongkol kala itu. Dia yakin bakal menang karena punya segalanya. Nggak taunya ternyata meleset dari apa yang diharapkan alias kalah. Karena begitu stresnya Prabowo kala itu, sampai-sampai dia main presiden-presidenan segala bersama para purnawirawan pendukungnya. Namun, karena bijaknya seorang Jokowi, maka beliau pun dikasih jabatan Menhan, sehingga cepat move on dan tidak sampai jadi oposisi jalanan seperti para kadrun 212. Nah, menjelang Pilpres 2024, lagi-lagi Gerindra mendesak Prabowo Subianto agar kembali maju. Seperti yang dilakukan oleh Gerindra Sumbar, meminta dengan sangat agar Gerindra Pusat mengusung Bapak Prabowo Subianto lagi sebagai Capres 2024. Lantas, kenapa kader Gerindra ngotot agar Prabowo Subianto nyapres lagi? Bukankah ia sebelumnya kalah melulu? Karena ada banyak manfaat yang akan didapatkan jika Bapak Prabowo Subianto itu ikut Pilpres lagi, guys. Yang pertama, dapat cocktail effect. Artinya apa? Dengan Prabowo nyapres lagi, anggota DPR dari fraksi Gerindra saat ini seperti Andre Rosiade dan Ahmad Muzani, peluangnya untuk terpilih jadi anggota dewan lagi sangat besar. Yang kedua, jika Prabowo menang, kader Gerindra bisa jadi menteri. Atau dengan kata lain, kalah menang, Prabowo kader Gerindra yang untung. Wajar bila kemudian mereka mendesak terus mantan Danjen Kopassus itu untuk maju. Namun di saat kader Gerindra semangat untuk mengusungnya lagi, baru-baru ini Prabowo menyampaikan pernyataan yang cukup mengejutkan, terutama kader Gerindra, yakni tidak harus dirinya yang maju pada Pilpres 2024 mendatang. Atau dengan kata lain, dia ingin menyampaikan pesan bahwa Gerindra bisa saja mengusung capres lain selain dirinya. Jelas, pernyataan ini bikin kader Gerindra sedih dan kecewa. Lantas, kenapa Prabowo ngomong begitu di saat kader partainya semangat hendak mengusungnya lagi? Berikut beberapa alasannya. Yang pertama, dia sudah lelah karena berjuang untuk jadi presiden sejak 2004 hingga 2019. Dan itu bukan sesuatu yang mudah. Sangat banyak waktu, tenaga, pikiran, dan materi yang dihabiskannya. Namun pada akhirnya sampai kini pun belum ada hasilnya juga. Di samping itu, usia Prabowo Subianto juga sudah semakin tua, yakni sekarang sudah 72 tahun. Perlahan tapi pasti fisiknya sudah mulai melemah. Sedangkan untuk bertarung lagi di Pilpres tentu butuh stamina yang sangat prima. Selanjutnya, mantan Danjen Kopassus itu sudah ditinggalkan oleh pendukungnya. Pada Pilpres 2019 lalu, yang banyak menjadi pendukung Prabowo Subianto adalah kelompok Monalismin 212. Sekarang mereka sudah berhenti menjadi simpatisan mantan menantu Soeharto itu, lantaran Prabowo Subianto menjadi menteri dari Joko Widodo. Begitupun dengan PKS
yang pada Pilpres 2019 lalu mengusung Bapak Prabowo Subianto. Sekarang hubungan partai itu dengan Gerindra malah renggang. Disebabkan oleh Gerindra membohongi PKS dengan mengatakan akan memberikan jatah kursi di Wagub DKI kepada mereka. Namun pada akhirnya kursi DKI 2 itu diberikan kepada Riza Patria yang notabene kader Gerindra. Sementara pendukung Jokowi masih belum bisa menerima Prabowo lantaran kala itu ia merangkul kelompok intoleran. Jadi posisi Prabowo Subianto saat ini serba salah. Seperti judul film Dono, Kasino, dan Indro, maju kena, mundur pun kena. Dan dengan segudang alasan itu sudah cukup menjadi bahan pertimbangan bagi Prabowo Subianto untuk mikir 1000 kali sebelum memutuskan untuk maju lagi di Pilpres 2024 ini. Salam hormat, salam NKRI. Mari kita tetap kritis dalam menentukan figur pemimpin di tahun 2024 nanti demi menjaga keutuhan NKRI, Pancasila, dan UUD 1945 yang sangat kita cintai ini. Saya Franciscus Adrianusai, salam sehat untuk kita semua.